penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Dia,
Oh, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, ya bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat serta syukur, ya Roh Kudus, hampirilah. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku sekarang. Oh Roh Kudus yang manis, datang urapiku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku sekarang. Roh Kudus yang manis, datang urapiku, datang sekarang. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku sekarang. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, ya Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku sekarang. Roh Kudus yang manis, datang urapiku, datang sekarang, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, oh, datang penuhiku, datang urapiku,
datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang Tuhan, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang segar, ya urapiku Tuhan, ya Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, yang penuhiku, datang ke atasku Tuhan, datang penuhiku, ya oh Roh Kudus, datang penuhiku Tuhan, ya datang urapiku, ya kami perlu Roh-Mu Tuhan, kami perlu Roh-Mu, kami perlu Roh-Mu Tuhan, untuk penuhi kami. Kami perlu Roh-Mu, Roh-Mu yang segarkan kami, ya Roh-Mu yang memampukan kami. Kami perlu Roh-Mu Tuhan.
sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhiku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Ya Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jemaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ingin ku rebut kesejukan air hidupku Tuhan. Ya, katakan dengan sungguh-sungguh, penuhiku, penuhi aku sekarang,
Ya kudus. Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus, ku buka hati. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini ya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan
Allah Maha Tinggi. Ya, kami buka hati kami, sembahkan. Ya, jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Ya, jamalah kami, bekerjalah di hidup kami. Ya jamalah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Ya, ya kami nantikan janji-Mu Tuhan, kami nantikan janji-Mu. Ya, Yesus, aku datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupanku. Yesus, beriku dengan Roh Kudus, kuasa yang ku perlu untuk melayani-Mu. Pakaiku, urapiku, terang-Mu ada di dalamku. Pakaiku, urapiku, Roh-Mu nyata atasku. Yesus, aku datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupanku. Yesus, penuhiku dengan Roh Kudus, kuasa yang ku perlu untuk layani-Mu. Pakaiku,
Mari kita katakan, Yesusku datang. Yesus aku datang. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Ya, Yesus kami datang. Yesus Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kuasa yang kami perlukan untuk melayani-Mu. Pakaiku Tuhan, urapiku Tuhan, terang-Mu ada di dalam. Ya, pakai kami, urapi kami. Ya, Roh-Mu nyata atasku. Pakaiku, urapiku, terang-Mu ada di dalamku. Pakaiku, urapiku, Roh-Mu nyata atasku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Kami perlu Roh untuk mampukan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Hanya Roh-Mu yang memampukan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Ya, dalam segala lamanya, karena masa dalam segala lamanya, karena tak kemasa dan kiri lamanya, urapi kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Saya minta teman-teman Serafim, kita nyanyikan ini. Yesus kami datang di
setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus penuhiku Kami bangsa tim serafim Tuhan. dengan Roh Penuhi Kudus. kami dengan Roh-Mu Tuhan. Ada kuasa yang kami perlu Tuhan. Untuk Untuk melayani-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. terangmu Ya, di dalamku. pakai kami Tuhan. Ya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Seluruh hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Seluruh aktivitas kita adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ketika bekerja di rumah, ketika kita sedang bekerja di luar rumah, ketika kita sedang berinteraksi dengan lain orang, siapa saja, sungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan sesungguhnya. Malam ini dengarlah Tuhan memanggil saudara untuk melayaninya. Izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memberi kesadaran penuh buat saudara. Dan kita perlu Roh Kudus memperlengkapi kita melayani dengan efektif. Di rumah, di pergaulan, di sekolah, di tempat kerja, di dalam gereja Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Roh pelayanan itu memperlengkapi kita. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi Roh Tuhan semata. Amin, amin. Hanya dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Semua aktivitas kita tidak sia-sia. Waktu kita izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Haleluya, mengambil alih seluruhnya. Amin, malam hari ini. Dengar lebih jelas lagi, Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Dalam segala bidang, dalam segala kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Yesus, terima kasih.
Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, aku datang di hadapanmu, membawa seluruh kehidupanku. Yesus, penuhiku dengan Roh Kudus, kuasa yang kupenuh untuk melayanimu. Pakaiku, urapiku, terangmu ada di dalamku. Roh Kudus, pakaiku, urapiku, rohmu nyata atasku. Mari kita angkat tangan bersama. Pakaiku, rapiku, terangmu ada di dalam. Biarlah Roh Kudus, panggilan pelayanan itu bergema dalam rapiku. Oh, nyata. Jelas panggilan. Pakaiku. Pakaiku. Lembut saja. Tuhan, Roh-Mu, nyatalah panggilan-Mu bagi kami. Saudara Erwin untuk melanjutkan. Kami Tuhan dengan segala apa yang Kau anugerahkan buat kami. Pakai kami dengan hikmat yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan. Pakai kami dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau mengambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan untuk Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Karena itulah kami butuh Roh-Mu Tuhan.
dan lebih lagi Tuhan. Dan kami butuh pengurapan-Mu Tuhan, karena tanpa pengurapan Tuhan, kehidupan kami akan sia-sia. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang kami lakukan itu akan sia-sia. Akan sia-sia. Malam ini berbicaralah kepada kami Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana. Yang paling sederhana Tuhan. Sehingga kami tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin kami tidak sadar Tuhan, tapi kami butuh Roh-Mu. Mungkin kami terlalu mengandalkan hikmat kami Tuhan, mungkin kami terlalu mengandalkan kekuatan kami, tapi kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami butuh Roh-Mu. Di luar daripada kesadaran kami, sekali lagi Tuhan, kami butuh Roh-Mu. Roh-Mu sajalah. Roh Kudus yang Kau janjikan untuk menjadi penghibur bagi kami, menjadi teman seperjalanan hidup kami. Itu yang akan memampukan kami Tuhan, bukan kekuatan kami, bukan. Bahkan untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat saja kami tidak mampu. Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Hanya Roh-Mu, bukan yang lain, hanya Roh-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Sehingga firman sebentar yang akan kami dengar Tuhan menjadi renungan bagi hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar itu akan jatuh di tanah yang tepat. Sehingga akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah pada waktunya. Dan atas buah-buah itu saja nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat malam ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menaikkan puji dan sembah kami Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Dan biarlah itu semua menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak, berbicaralah kepada kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Dan biarlah semua yang kami lakukan, kami kerjakan itu berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Karena semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap diubahkan, kami siap diberkati dan kami siap menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. 1 jam 5 menit loh. Kadang-kadang ketika Roh Kudus itu bicara, kita nggak sadar ya. Kita terhanyut 1 jam 5 menit. Wow. Malam ini kita masuk hari yang ketiga dan
Saya dapat judul tema hari ini, dipanggil untuk melayani. Sebenarnya kata panggilan itu terbagi dalam dua konsep. Semua kita yang ada di sini, mungkin sebagian dari kita itu dipanggil, tapi tidak semuanya. Tapi saya yakin, sekiranya kita di sini ada 20 orang, mungkin hanya 5 yang dipanggil. Tapi percayalah, 15 itu terpanggil. Ada perbedaan antara dipanggil dan terpanggil, tapi sama-sama mengerjakan kehendaknya Allah. Contohnya Yeremia dan Nehemia. Yeremia jelas dipanggil, karena Allah berbicara langsung kepadanya. Tapi Nehemia itu terpanggil. Dia hanya seorang pelayan minuman raja pada saat itu. Tapi ketika dia bertanya kepada saudaranya yang pulang dari Yerusalem dan menyaksikan bahwa dia bertanya bagaimana nasib saudara-saudara bangsa Israel pada saat pembuangan dari Babilonia. Ketika saudara perempuan yang menceritakan nasib bangsa Israel, sedihlah hati Nehemia. Ketika hatinya sedih, dia tergerak untuk melakukan sesuatu supaya nasib bangsa Israel itu diubahkan pada waktu itu. Jadi maksud saya, terlepas kita dipanggil atau terpanggil, saya yakin dan percaya kita sama-sama digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika kita dipanggil, Allah memperlengkapi kita dan Roh Kudus itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tapi ketika kita terpanggil, ketika kita melihat keadaan di sekitar kita, ada sesuatu yang harus kita lakukan, dan kita mulai tergerak untuk itu, percayalah Roh Kudus akan memampukan. Dan ketika kita terpanggil itu biasanya sesuai dengan talenta kita. Di Yohanes sendiri itu Yesus pernah bilang begini ke murid-muridnya, barang siapa mengasihi aku, ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, kata lebih besar ini bukan cuma bicara tentang kualitas saja, tapi juga kuantitas kan. Semakin luas artinya. Saya sempat ilustrasikan ini ketika saya mendapat kesempatan menyampaikan renungan dengan judul yang sama di salah satu komunitas youth. Saya bilang begini ke mereka, Yesus nggak main drum loh, tapi Friska bisa pelayanan main drum. Paham nggak maksud saya? Artinya kita dapat kesempatan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan, bahkan lebih luas daripada itu. Dalam bidang multimedia, dalam bidang apapun. Tapi percayalah, ketika panggilan kita sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, itu akan berhasil. Dan istri saya tadi bilang, yang seharian ini kamu muka mikir loh, dia bilang. Jujur aja saya bingung nih mau nyampein apa. Saya bilang Tuhan ngomong dong, Tuhan ngomong dong, saya mau nyampein apa nih, saya bilang tentang panggilan gitu loh. Tapi akhirnya ya Tuhan bicara sepotong-sepotong gitu. Kadang-kadang saya rindu tuh gini, Tuhan bicara dong. Biasa Tuhan bicara sama saya itu bukan bicara langsung. Kalau Tuhan bicaranya Erwin begini, itu saya juga takut tuh kan, wah ini Tuhan yang ngomong apa siapa nih gitu loh. Biasanya Allah bicara itu kalau misalnya saya lagi apa, tadi akhirnya saya bilang, istri saya tadi, yang kamu dari mana? Ngopi, saya bilang. Nyari ide gitu, Tuhan apa, sampai akhirnya itu otak saya buntu, dan baru itu Tuhan bicara tuh pakai ayat-ayat yang saya pernah baca gitu kan. Dan tema kali ini agak aneh ya, saya juga biasanya kalau penjuran 10 hari Pentakosta itu kita bicara tentang Roh Kudus, tapi hari ini tentang panggilan untuk melayani gitu. Dan itu keren sih. Kata melayani sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, diakoneo atau diakonia. Kita di sini punya tim diakonia. Itu kata pelayanan itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya diakonia. Tapi dalam bahasa Ibrani sendiri, dalam bahasa Ibrani sendiri, kata pelayan itu
Pangkal katanya adalah abed atau ebed, abad atau ebed. Saya pernah sampaikan itu, ibadah itu berasal dari kata abado. Nah, abado itu artinya itu bekerja atau melayani. Jadi melayani itu adalah ibadah dan bekerja. Matius 20 ayat yang ke-8 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari bahasa Yunaninya, melayani adalah diakoneo yang artinya to be a servant, atau dengan kata lain, jadi melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain dan memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Atau dengan kata lain begini, secara sadar, kita secara sadar memberikan diri kita, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, tindakan kita untuk menolong orang lain. Kurang lebih arti kata dari melayani itu. Tapi tidak banyak orang yang dengan gampang itu bisa melayani gitu loh. Padahal sekiranya semua orang tahu bahwa Matius 20 ayat 20 berkata, tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di ayat 27 dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini Matius 20 ayat yang ke-26 sampai 27. Dan sebenarnya apa sih arti melayani itu? Melayani adalah memberi diri sendiri menjadi berkat bagi orang lain, tapi tidak dibatasi dalam tembok-tembok gereja gitu. Kita bisa melayani dalam bidang musik, kalau di dalam gereja tuh kita melayani dalam bidang musik, ya kan, dalam usher, segala macam. Tapi pelayanan sejati itu sebenarnya bukan di dalam gereja. Waktu saya pertama kesini itu 2006 ya kalau saya nggak salah. Api pelayanan saya dari sini loh. Kalau Bapak Ibu jemaat mau tahu tuh, api pelayanan saya itu lahir di sini. Waktu itu keluar istilah-istilah yang gereja adalah barak. Gereja adalah tempat kita diperlengkapi untuk kemudian kita keluar dan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Jadi pelayanan sejati kita bukan di dalam gereja, tapi di luar daripada gereja. Yang pertama adalah melayani adalah memberi diri bagi orang lain untuk membantu orang lain. Yang kedua, melayani adalah anugerah Allah. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan daripada Allah. Jadi yang pertama, pelayanan itu, melayani adalah memberi hidup bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani itu adalah anugerah daripada Allah. Yang ketiga, melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi melayani adalah perintah Tuhan. Bahkan Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Melayani adalah perintah Tuhan, dan jika kita mengasihi Tuhan, berarti harus melakukan perintah Tuhan, dan salah satunya adalah melayani. Kita jadikan pelayanan menjadi keharusan dalam hidup. Apapun masalah dan kondisi kita, jangan pernah kita berhenti melayani. Melayani adalah panggilan tertinggi dalam sebuah kekristenan, sebab pelayanan adalah tugas yang Yesus lakukan di dunia ini. Maksud saya begini, saya tidak mau bicara banyak tentang panggilan, karena saya yakin kita semua tahu panggilan kita di sini. Waktu saya pertama melayani, sebenarnya saya terpanggil main bass. Pertama saya melayani, saya ngelihat Iwan main bass, saya tergerak seperti ingin main bass. Wah, biar keren nih kayak Iwan gitu kan. Cuma Iwan mainnya terbalik. Ketika saya pelayanan, sampai akhirnya Tuhan benar-benar panggil saya. Itu gak ada saksinya. Gak ada mungkin ini di Galaxy, gak ada saksinya itu. Pastor Kitty Hamilton, dia jelas bicara ke saya. Tuhan akan kirimkan orang-orang muda yang susah dan bermasalah untuk kamu layani. Jadi saya tahu betul panggilan saya apa. Tahu betul. Dan ketika saya bilang, oke Tuhan, terserah Tuhan, Allah memperlengkapi saya sedikit demi sedikit. Tapi saya nggak mau bicara banyak tentang itu. Tapi
kata pelayan sendiri tuh, kita harus hati-hati kalau kita menggunakan kata pelayan. Kadang-kadang kita tanya, lu mau kemana? Kita dengan gampang bilang, saya ada pelayanan hari ini. Kata pelayan itu terus hati-hati kita gunakan. Memang betul waktu di Matius, Yesus bilang begini, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kenapa Yesus ngomong begini? Saya coba baca dari atas nih ya. Perikopnya itu permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Di perikop ini diceritakan Yakobus dan ibu Yakobus dan Yohanes itu meminta kepada Yesus untuk Yesus memberikan tempat yang lebih spesial kepada Yakobus dan Yohanes. Makanya Yesus bilang begini. Di ayat yang ke-25. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan konsep pelayanan yang Yesus sampaikan di sini, itu karena ibunya Yakobus dan Yohanes meminta Yesus untuk mengangkat Yakobus dan Yohanes lebih tinggi derajatnya daripada 10 orang murid yang lainnya. Nah, konsep hamba pelayanan di sini, dan menariknya di ayat yang di Yohanes, catatan saya, maaf, begini nih kalau mendadak nih. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nih, Yesus masih pakai kata pelayan. Tapi yang menarik adalah ketika di Yohanes 15 ayat yang ke-13, saya akan bacakan buat kita semua di sini. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Di sini dikatakan, dari yang ke-14 saya akan baca. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Ini perhatikan. Di sini nih Yesus nih. Di Matius dia bilang, kamu harus menjadi hamba bagi yang lainnya. Kamu harus menjadi pelayan bagi yang lainnya. Tapi di ayat yang ke-15 ini Yesus bilang begini nih. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini konsepnya berbeda, jadi bergeser di konsepnya nih. Yang tadinya itu pelayanannya itu hamba, ini pelayanan itu menjadi sahabat. Di ayat yang terakhir nih, Yohanes 21. Perikopnya gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah momen ketika Yesus merestorasi Petrus sebanyak 3 kali. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus bilang apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus,
bicara penggembalaan itu bicara kotoran sebetulnya, bicara tentang domba itu bicara tentang kotoran. Saya pernah jadi gembala. Saya punya kambing yang saking banyaknya tuh kambing, kalau hilang 3 itu kita nggak tahu. Saya pernah jadi gembala sapi. Kalau saya jadi gembala sapi waktu itu, ketika saya bangun pagi-pagi, sapi-sapi itu saya giring keluar dulu dari kandangnya. Saya bawa ke rumput-rumput yang kira-kira dia bisa makan dulu. Padahal saya belum makan. Waktu itu tugas saya itu dari nenek saya tuh, pokoknya bangun pagi, keluarin sapi dari kandangnya, bersihkan kandangnya, sapinya dibawa keluar, kandangnya dibersihkan, baru saya membersihkan diri dan makan. Saya pergi ke sekolah, pulang sekolah. Sebelum saya makan, sebelum ganti baju, saya harus pindahkan dulu itu sapi dari rumput yang satu ke rumput lainnya. Setelah itu saya makan, setelah itu baru saya bawa sapi itu ke padang rumput. Baru kasih makan mereka dengan kenyang dan bawa pulang. Kebayang nggak kira-kira ketika kita bilang, Tuhan aku mau melayani Engkau. Aku mau melayani Engkau ke pedalaman sana. Aku mau melayani Tuhan di pedalaman Kalimantan, aku mau melayani Tuhan di pedalaman Papua, aku mau mati buat Tuhan, pokoknya aku mau menyerahkan hidupku buat Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, oke, Erwin, silahkan sapu gereja. Apa yang ada di kepala kita? Kita mau mati nih buat Tuhan nih, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh nih. Tuhan, aku mau mati buat Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan, ditempatkan di pelayanan di pedalaman sana. Tapi Tuhan tiba-tiba bilang gini, oke Erwin, tapi kamu silakan bersihkan kamar mandi gereja. Apa yang ada di kepala kita? Kita kan bilang, Tuhan aneh nih ya. Karena pelayanan sejati adalah bukan kita mau mati untuk Tuhan, bukan, tapi kita harus mati untuk diri kita sendiri dan hidup untuk orang lain. Itu yang Tuhan sebut dengan pelayanan. Makanya konsepnya adalah pelayanan sahabat. Makanya Yesus sendiri bilang apa? Aku tidak lagi menyebut kamu hamba tapi sahabat. Karena konsepnya gini, ketika kita pelayanan hamba gini, abadoh atau abad itu atau abed itu digunakan di perjanjian lama itu untuk pelayan-pelayan yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan oleh budak-budak belian. Budak-budak dibeli dan mereka melakukan pelayanan kepada tuannya. Dengan tujuan, dengan motivasi, mereka menyenangkan hati Tuhan ini supaya mereka tidak dihukum. Ini pelayanan hamba nih. Ini konsep pelayanan hamba. Nah, konsep pelayanan yang kedua, di perjanjian lama itu, orang-orang melakukan pelayanan untuk melayani Tuhannya demi dibayar. Ini masih pelayanan hamba. Saya punya pengalaman unik. Sekali waktu saya diundang jadi pembicara di salah satu gereja, terus ada satu anak mudanya, anak pemudinya itu dia kuliah di salah satu kampus di Bekasi. Akhirnya dia hubungin saya, Bang, dia bilang, Bang, bisa kasih renungan firman nggak di komsel kita? Saya bilang, oh siap. Kapan? Tapi dia bilang gini, tapi budget kita nggak gede loh Bang. Saya kaget. Maksudnya budgetnya apa gitu? Iya Bang, budget kita nggak gede karena kita komsel kecil. Saya bilang, berarti dulu ada yang pernah minta budget dong? Dia bilang ada. Saya agak kaget tuh, saya agak shock di situ. Saya bilang sama mereka, kalau seandainya pun kalian kasih saya cuma aqua gelas atau indomie mentah sekalipun, gue akan bawa pulang. Karena saya nggak mau, karena saya waktu itu saya bilang sama mereka, karena gue nggak mau, hanya gara-gara budget begitu firman Tuhan berhenti disampaikan. Saya bilang sama dia, kalian adalah sahabat saya. Lo mau bayar gue, lu mau nggak bayar gue sekalipun, karena kita sahabat. Gue akan layani apa yang kalian perlukan. Dapat yang maksud saya? Nah, konsep pelayanan yang dimaksudkan adalah Yesus adalah kita harus menjadi sahabat gitu loh, bukan lagi menjadi hamba. Kalau kita menjadi hamba, tujuan kita melayani hanya karena kita takut kepada Tuhan kita, karena kita hamba. Tapi kalau sahabat, Yesus sendiri bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya.
Nah, konsep pelayanan sahabat inilah yang saya memperhatikan di beberapa gereja itu udah mulai hilang gitu loh. Jadi kita tuh pelayanan itu cuma karena pertama disuruh, yang kedua dijadwalin, yang ketiga karena PK. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di tempat lain ada. Karena PK. Yang keempat karena pingin tenar. Yang kelima karena biar orang tahu gue pelayanan. Nah, ini konsep pelayanan hamba, maksud saya konsep pelayanan yang Yesus maksudnya adalah konsep pelayanan sahabat. Gini maksudnya, ketika kita memiliki sahabat, kepada sahabat kita nggak akan cari untung, kita nggak akan cari nama, benar nggak? Nah, ketika Yesus melayani orang-orang gini loh, Yesus pelayanan itu nggak terkotak-kotak, tapi banyak gereja sekarang mengotak-ngotakan pelayanan. Dalam perumpamaan Yesus selalu pakai perumpamaan menggunakan orang-orang Samaria. Kenapa Yesus pakai orang-orang Samaria? Karena orang-orang Samaria pada masa itu adalah orang-orang yang kastanya itu paling rendah. Kalau kasta itu ada 4, kayaknya dikorek satu lagi tuh orang Samaria tuh. Rendah banget tuh kastanya. Tapi perhatikan, Yesus selalu menggunakan orang-orang Samaria dalam perumpamaannya. Dan perempuan yang dijumpai Yesus di sumur itu adalah perempuan Samaria. Tapi pelayanan di kita itu, makanya maksud kita gini. Ini saya agak lompat-lompat nih, karena jujur aja saya bukan orang yang bisa menyiapkan materi dengan baik dalam waktu 2 hari gitu. Yesus di Matius dia bilang, hendaklah kamu menjadi hamba bagi yang lainnya. Dengan maksud supaya tidak ada satupun dari murid-muridnya yang merasa lebih penting yang satu dari yang lainnya. Semuanya sama kedudukannya. Setelah itu, di Yohanes Yesus bilang apa? Demikianlah aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Karena apa? Karena Yesus sudah menceritakan segala sesuatunya kepada sahabatnya. Kepada sahabat kita tidak ada tertutup, kita terbuka semua kan. Kalau 12 murid Yesus waktu itu tahu apa yang Yesus lakukan, pertanyaannya kita tahu enggak? Kita tahu. Pertanyaannya kita hamba atau sahabat? Harus jelas nih. Kita hamba atau sahabat? Kenapa ragu-ragu jawabnya itu? Kita hamba atau sahabat nih? Kalau kita sahabat berarti kita melayani Yesus dengan kasih gitu loh. Gak ada embel-embel apa, gak ada untuk cari nama, gak ada untuk cari ini. Kita dipanggil untuk melayani dan bersahabat dan menjadi sahabat Yesus dan menjadi sahabat orang-orang di luar sana. Maksud saya gini, Yesus bersahabat gak sama orang Samaria? Dia bersahabat gak sama Zekius, pemungut cukai? Pertanyaannya, kita siap gak melakukan apa yang Yesus lakukan? Penggembalaan itu, pelayanan itu, atau penggembalaan itu jangan terkotak-kotak. Kita ini gembala loh. Saya berani bilang begitu karena apa? Karena Yesus bilang gitu ke Petrus kan. Gembalakanlah domba-dombaku. Om Aris, gembala kita sini sedang menggembalakan gembala-gembala kecil. Dan gembala-gembala kecilnya adalah kita. Dan kita punya domba-domba tersesat di luar sana. Nah, itu yang harus kita layani. Tapi bukan dengan maksud saya begini. Pelayanan diakonia di tempat ini itu hanya untuk memperhatikan orang-orang yang sakit, begitu kan? Orang-orang yang menjadi sahabat dalam duka. Harusnya pelayanan diakonia yang seperti di lain itu melebar keluar gitu loh. Karena Yesus sendiri melakukan pelayanan itu di luar dari zona nyamannya dia. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Yesus melayani orang-orang yang belum mengenal Bapaknya di surga. Pertanyaannya, seberapa banyak kita sudah melakukan pelayanan di luar terhadap orang-orang yang belum mengenal Alkitab. Saya sering kali mendapat penghinaan. Waktu hari kita ke Purwakarta, saya pulang lewat Cikampek, saya bilang sama istri saya, yang ini outlet aku nih, toko Surya Indah, itu yang punya Haji Nasrul.
selama 2 tahun, 3 tahun itu dia bully saya terus tentang Yesus. Dia bilang apa? Dia nih Tuhannya disalib nih katanya. Tuhannya disalib pakai kancut. Saya tersinggung, enggak. Bertahun-tahun. Dia bully saya terus. Cuma dalam hati saya akan injilin kamu Pak Haji. Tapi dengan cara saya. Setiap Rabu, bertahun-tahun dia. Tuhannya dia disalib nih. Pakai kancut. Kalau kenaikan Isa Al-Masih begitu kan dia bilang, oh Tuhannya itu nanti terbang. Padahal Tuhannya dia itu kan digantikan sama pencuri. Bertahun-tahun saya dengerin itu. Saya cuma bilang, Pak Haji ini gak tahu apa-apa. Tapi saya gak bisa bilang begitu ke dia dong. Kalau dia tersinggung, kesempatan saya untuk menginjili dia jadi hilang. Singkat cerita, beberapa tahun yang lalu dia punya mantu, anaknya yang terakhir itu. Jadi mantunya itu namanya Dani. Terus saya jadi dekat sama Pak Hajinya, saya jadi dekat sama anak mantunya semua. Sama anak mantu yang terakhir itu saya dekat juga. Terus mereka pulang ke Padang. Terus mereka balik ke Padang itu saya dibawain oleh-oleh waktu itu keripik. Saya bawa pulang juga tuh keripiknya. Itu mantunya tuh nanya gini ke saya. Tulang, mereka manggil saya kan Tulang. Tulang, ya, lu kasih makan apa Pak Haji? Kata. Maksudnya, gua aja anak mantunya itu gak pernah dibawain oleh-oleh lu sama Pak Haji. Kata. Lu dititipin. Paham gak dimaksud saya? Kadang-kadang pelayanan itu gak mesti kita menceritakan tentang Yesus melalui perkataan kita. Gak, hidup kita itu adalah pelayanan. Ibadah itu kan bukan cuma di dalam gereja. Di gereja ini adalah tempat kita diperlengkapi. Ibadah sejati kita adalah di luar sana. Itu loh maksud saya. Makanya ketika Yesus bilang, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tapi sahabat. Dan gini, kenapa Yesus harus kembali kepada rumah Bapa yang di surga? Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Supaya apa? Supaya Yesus dalam bentuk Roh Kudus itu bisa hadir dimanapun kita berada dalam setiap umat manusia. Paham gak nih maksud saya nih? Ketika saya di Cikampek, Eki di Padang misalnya, Eki baru pulang dari Padang nih. Lu makan-makan Ki ya kita di sini. Nah, ketika saya di Cikampek, Eki di Padang. Roh Kudus yang sama menyertai Eki juga enggak? Itulah tujuannya Roh Kudus dicurahkan. Supaya kita bisa benar-benar menjadi sahabat bagi Yesus dan bukan cuma mati bagi dia. Karena kalau udah mati kita nggak ada gunanya. Tuhan nggak perlu orang yang mati buat dia. Tuhan nggak perlu orang yang siap mati buat dia. Enggak. Tuhan mau cari orang yang mau hidup buat dia dan mati untuk dirinya sendiri. Paham gak nih? Itu konsep sahabat. Karena Yesus sendiri bilang kan, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tapi sahabat. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, konsep pelayan sahabat itu seperti itu. Memang Yesus bilang, hendaklah kamu menjadi hamba bagi yang lainnya. Kita harus tahu kenapa Yesus ngomong begitu, supaya tidak ada merasa dari 12 muridnya waktu itu tidak ada yang merasa gua lebih baik daripada yang lainnya. Enggak. Sama kita di sini. Pelayan yang paling gak kelihatan di sini tuh Nathan, Samuel, Bintang tuh nggak kelihatan tuh. Sapu gereja itu tidak kelihatan. Tapi apakah kita lebih, maksud saya gini, apakah mau dibilang saya lebih penting dari Yosua? Enggak. Eki yang main bass, apakah lebih penting Eki daripada Bintang yang multimedia? Enggak. Karena apa? Karena kita sahabatnya Yesus. Eki melayani Tuhan mungkin dengan ya karena aku bersahabat sama Tuhan gitu loh. Kalau kita menganggap diri kita masing-masing menganggap diri kita hamba, itu pelayanan kita itu kepada Tuhan karena kita takut sama Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tuh nggak pingin ditakutin kan? Kita anaknya loh. Di satu sisi kita sahabatnya dan kita bukan hambanya, itu maksud saya nih. Karena bukan saya ngomong loh, Yesus yang ngomong ini. Jangan ntar dibilang, wah Erwin ini sesat. Enggak. Maksud saya itu. Ya, kita sahabatnya. Yesus sendiri yang ngomong. Aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tapi apa? Sahabat. Dan seorang sahabat tidak akan pernah mengkhianati sahabatnya. Dan saya selalu bilang gitu sama Tuhan, ketika Tuhan kasih visi misi buat saya bilang, Tuhan kasih tanda, Tuhan tuntun aku, karena saya nggak mau jadi pengkhianat buat Tuhan. Dan saya ada beberapa kali tuh dapat pelayanan yang begitu tuh, bang, budget kita cuma segini, saya bilang,
Kira gua angkot pakai ongkos gitu loh. Maksud saya nggak mau hal-hal begitu tuh yang membuat saya jadi berhenti menyampaikan firman Tuhan gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, penggembalaan itu kita gembala. Gembala sidang di tempat ini sedang menggembalakan gembala-gembala kecil dan kita adalah gembala. Dan tugas gembala adalah apa? Mencari domba-domba yang terhilang di luar sana. Caranya bagaimana? Enggak perlu ngomong Yesus, enggak. Bagaimana dengan cara kita hidup sudah. Dan kita dapat panggilan yang sama. Terserah kita dipanggil atau terpanggil, apapun itu namanya. Kita dapat tujuan yang sama, kita dapat visi misi yang sama dari Allah. Kita dapat talenta yang sama, kita dapat anugerah yang sama. Dan balik cerita Pak Haji tadi, dia pernah beli itu kelapa muda. Beli kelapa muda dipapas begitu kan. Sama mantunya ditaruh, "Pak, dikasih sedotan." Pak Hajinya bilang gitu, "Nggak usah, taruh di gelas aja." "Oh, taruh di gelas, udah taruh gelas aja." Begitu ditaruh gelas, "Lah ini masih ada setengah, kasih tulang." Dia bilang kasih tulang, kasih saya. Mantunya tuh sampai sekarang tuh nanya, "Lu kasih apa mertua gua, Bin?" Karena saya pikir begini, Yesus pun akan melakukan hal yang sama kok. Yesus mengasih, dan saya sebenarnya udah hampir emosi loh waktu awal-awal dia ngomong begitu. Ini Tuhannya dia disalib pakai kancut. Terus nanti kenaikan Isa Al-Masih dibilang itu kenaikan Tuhannya dia, padahal kan itu pencuri. Siapa yang tidak tersinggung? Tapi saya nggak tersinggung, saya bisa nggak tersinggung loh. Itu bertahun-tahun. Saya kenal Pak Haji itu dari 2015. Sampai sekarang kalau misalnya dia pergi pulang ke Padang gimana itu pasti dia bawain saya oleh-oleh. Seandainya saya tersinggung waktu itu, kalau saya menganggap diri saya hamba, saya cuma bisa bilang sama Tuhan saya, Tuhan susah banget nih dilakuin, cari aja hamba yang lain. Kita bisa ngomong begitu loh. Karena kita hamba kan. Tapi karena kita sahabat, mau tidak mau. Mungkin renungan yang saya sampaikan hari ini itu lompat-lompat gitu loh. Karena memang istri saya bilang, "Kamu tuh muka berpikir." Karena saya bilang, "Tuhan, saya harus sampaikan apa?" Karena ketika Yesus merestorasi Petrus ini keras banget loh sebetulnya bahasanya. Kenapa sampai 3 kali? Yesus bilang gini ke Petrus. Kalau di bahasa aslinya itu, "Petrus, apakah engkau pilih aku?" Tapi Petrus jawabnya apa? "Ya Tuhan, aku agape engkau." Karena dalam konsep kasih sendiri pun kita ngerasa kasih agape itu lebih tinggi daripada kasih pilih, ya benar nggak? Yang paling tinggi apa? Agape kan? Karena kasih kepada Tuhan ya kan begitu. Tapi Yesus bilang apa? Gembalakan domba-domba. Habis itu Yesus nanya lagi, "Petrus, apakah engkau agape aku? Apakah engkau pilih aku?" Petrus jawabnya sama, "Ya Tuhan, aku agape engkau." Tapi ketiga kalinya Yesus bilang apa? "Petrus, apakah engkau pilih aku?" Petrus jawab apa? "Ya Tuhan, aku pilih engkau." Maka Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Karena jelas kasih. Karena Yesus sendiri yang ngomong. Tidak ada kasih yang lebih baik daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Bahkan manusia untuk kasih aja kita terkotak-kotak loh, apalagi untuk pelayanan. Paham gak nih maksud saya nih? So, maksud saya, apapun pelayanan kita, apapun yang talenta yang Tuhan anugerahkan, pakailah itu untuk melayani Tuhan, bukan sebagai hamba, sebagai anak dan sebagai sahabat. Karena seorang sahabat gak mungkin mengkhianati sahabatnya. Seorang sahabat gak mungkin mencari keuntungan dari sahabatnya. Seorang sahabat gak mungkin ingin mencelakakan sahabatnya. Dan seorang sahabat gak mungkin untuk mencari nama dari sahabatnya. Dapat ya maksud saya? Jadi kepemimpinan, ke pelayanan sahabat itu lebih penting daripada pelayanan-pelayanan apapun yang sedang kita lakukan. Selama dalam hati kita mengatakan, "Yesus, engkau adalah Raja dan sahabatku, engkau adalah Bapa dan sahabatku," kita akan melayani dia dengan penuh kasih tulus. Karena kita gak akan cari keuntungan dari Tuhan. Itu yang penting. Dan saya bersyukur banget teman-teman di sini masih bisa melayani dengan semangat yang sama. Dengan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan. Amin.
Saya mohon maaf kalau ini agak lompat-lompat, agak nggak nyambung juga sebetulnya. Tapi ya, ini yang saya bisa sampaikan hari ini. Karena Tuhan bicara di Yohanes itu, Tuhan bilang, saya berapa kali di rumah tadi balik ke Yohanes itu gitu. Saya bilang, saya mau sampaikan apa Tuhan? Sampaikan ini. Mungkin selama ini kita ngerasa kayak, Tuhan aku pelayanan jadi singer aja. Tuhan aku pelayanan jadi WL aja. Atau Tuhan aku pelayanan multimedia aja. Tuhan aku pelayanan main musik aja. Tuhan aku pelayanan di sekolah minggu aja deh. Tuhan aku pelayanan di sini aja. Gereja bukan tempat pelayanan sejatinya kita. Gereja adalah tempat kita diperlengkapi untuk kemudian kita diutus dan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kata-kata pertamanya adalah, ketika Yesus melihat 5.000 orang yang kelaparan itu, dia bilang, hatiku tergetar. Seberapa banyak hati kita tergetar melihat keadaan orang-orang di luar sana? Itu panggilan. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik di luar sana dan kita mulai tergerak untuk melakukan itu panggilan. Itu panggilan. Responi itu dengan baik. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bergerak untuk ini. Supaya Tuhan tambahkan talenta kalian untuk panggilan kalian itu. Buat teman-teman anak muda gini, jangan pernah mengecilkan pelayanan kalian hanya untuk jadi, gue main musik aja. Enggak, Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan mau lebih dari itu. Ketika kalian mau bergerak lebih, percayalah Tuhan akan kasih lebih lagi talenta-talenta buat kalian. Karena seorang sahabat tidak akan pernah berhitung kepada sahabatnya. Jangankan talenta, Yesus saja siap mati kok buat kita. Apalagi talenta, terlalu kecil. Pertanyaannya bagaimana respon kita? Dan perhatikan, ini kata-kata terakhir, Tuhan tidak cari orang yang siap mati buat dia, enggak. Tuhan mencari orang yang siap hidup bagi dia dan mati untuk dirinya sendiri. Karena atas itulah akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, dan dari buah-buah itu saja Tuhan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, aku sudah berusaha dengan baik untuk menyampaikan apa yang Kau kehendaki untuk aku sampaikan, Tuhan. Jauh dari sempurna, tapi aku tahu Roh Kudus, Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara buat orang-orang yang ada di sini. Aku tahu, Tuhan. Berbicaralah kepada setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini seperti Engkau berbicara kepada aku, Tuhan. Dan malam ini kami mau ambil satu komitmen baru, Tuhan. Kami tidak lagi menyebut diri kami hamba, tidak. Kami tidak lagi menyebut diri kami pelayan, enggak. Kami adalah anak-Mu, di satu sisi kami adalah sahabat-Mu. Karena kami adalah anak-Mu dan kami adalah sahabat-Mu, maka kami akan mengerjakan hal-hal yang Kau kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Untuk itu kami butuh Roh Kudus, lebih dan lebih lagi, Tuhan. Urapi kami, Tuhan, dengan urapan yang paling luar biasa. Berkati kami dengan berkat yang paling luar biasa. Berikan kami hikmat daripada surga. Tambahkan talenta kepada kami, Tuhan, sehingga kami bisa mengerjakan setiap bagian-bagian yang Kau percayakan kepada kami, Tuhan. Dan pelayanan kami bukan hanya di gereja ini, Tuhan. Pelayanan kami akan terus kami kerjakan, akan terus kami lakukan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di tempat pekerjaan kami, Tuhan, di sekolah kami, Tuhan, di kampus kami, Tuhan, di tetangga kami, Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami butuh Roh-Mu, Tuhan. Pakai kami lebih lagi, Tuhan. Urapi kami, Tuhan.
Kita angkat lagu yang tadi. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Kami bukan lagi hamba-Mu, tapi kami adalah sahabat. Kami adalah sahabat-Mu Tuhan. Yesus, aku datang. Kami datang bukan sebagai hamba Tuhan, tapi kami datang sebagai sahabat. Sebagai sahabat dan sebagai anak-Mu. Bawa seluruh kehidupan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Melalui Roh-Mu sehingga kami tahu apa yang kami harus kerjakan. Dengan Roh Kudus, kuasa yang ku perlu untuk melayani-Mu. Pakai kami Tuhan. Pakaiku, urapiku, terang-Mu ada di dalamku. Pakai kami Yesus. Pakaiku, urapiku, Roh-Mu nyata atasku. Pakai kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Malam ini kami mau ambil satu komitmen Tuhan. Kami siap hidup bagi-Mu Tuhan. Kami siap hidup bagi-Mu dan mati untuk mati atas kehendak kami sendiri Tuhan. Mati untuk diri kami sendiri. Supaya kehidupan kami hanya untuk melayani. Seperti Engkau melayani kami Tuhan. Supaya kami hidup melayani seperti Engkau melayani orang-orang di luar sana Tuhan. Yesus, Engkau adalah sahabat kami. Kami akan mengerjakan hal-hal yang pernah Engkau kerjakan ya Tuhan. Bahkan lebih besar daripada itu. Untuk itu Tuhan, kami butuh Roh-Mu. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami butuh Roh-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga apapun yang Engkau kerjakan dulu Tuhan, kami bisa mengerjakannya. Dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tidak untuk kepentingan kami Tuhan, tidak untuk keuntungan kami, tidak untuk nama kami Tuhan, tidak untuk mencari ketenaran bagi nama kami, tapi hanya untuk kemuliaan bagi nama. Terang-Mu ada di dalamku. Kami dipanggil untuk menjadi sahabat dan melayani seperti Engkau melayani. Kami dipanggil untuk menjadi anak dan melayani seperti Bapa di surga melayani kami. Pakai kami Tuhan. Di malam ketiga ini, biarlah kita semakin mengerti. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan saja.
Mari kita akan berdiri bersama-sama. Dan izinkanlah dalam hari-hari seterusnya Roh Kudus terus bergema dalam kita. Roh Kudus, roh pelayanan itu makin memantapkan kita dalam hidup ini. Hidup hanya bagi Yesus saja. Haleluya. Pakaiku urapiku terangmu ada di dalammu. Pakaiku urapiku Rohmu nyata atasku. Terus angkat pujian ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kami. Nafas Allah yang diberikan ketika mulai pertama diciptakan manusia kembali diberikan bagi kami untuk kami semakin mengerti kami diciptakan untuk melayani Tuhan. Yesus Kristus yang datang mengembalikan kami kepada kodrat ilahi dengan pengorbanan di kayu salib. Kami diselamatkan untuk melayani. Roh Kudus dicurahkan sebagai roh pelayanan, memanggil kami, mampukan kami untuk hidup dalam melayani Engkau. Dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Di dalam hari-hari hidup kami. Oh puji Tuhan. Terang-Mu Tuhan melingkupi kami. Haleluya. Untuk kami menjadi terang saat kala kami melayani, membagi terang bagi dunia. Aku urapiku Rohmu nyata atasku. Bapa di dalam surga, sebelum alam ini berakhir dalam doa hari ketiga ini, Bapa, hamba memberkati di dalam Roh Kudus setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Roh Kudus memperlengkapi kami untuk melayani. Di rumah, di pergaulan, di tempat kerja, dimanapun kami berada, waktu berinteraksi dengan dunia, di dalam hari-hari yang kami jalani, Roh Kudus, roh pelayanan menyertai umat-Mu Tuhan. Di rumah melayani keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kami melakukannya ya Tuhan. Karena roh pelayanan di dalam kami. Dan biarlah waktu kami berada dimanapun juga, roh pelayanan melengkapi kami Tuhan. Karena kami ada di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami ya Yesus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu sekarang diperlengkapi lebih lagi. Dengan roh melayani Tuhan, yang tidak dibatasi dengan tembok gereja. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pakaiku urapiku terang-Mu ada di dalam-Mu. Pakaiku urapiku Roh-Mu nyata atasku. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami akan pulang dengan sukacita
dengan roh pelayanan yang berkobar. Dan Tuhan, saat sebentar kami pulang, Tuhan menyertai, dan saat kami beraktivitas mulai esok hari, Tuhan juga memberkatilah dan pakai kami jadi berkat bagi lain orang. Terima kasih Bapa. Kami akan berkumpul lagi pada esok hari, pada hari yang keempat. Beri kemenangan kepada umat-Mu untuk kami tekun dalam berdoa, di dalam doa Pentakosta ini. Terima kasih Bapa. Mari kita akan akhiri ibadah doa malam ini dengan meterai doa yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, beri salam itu dengan yang lain. Salam Pentakosta.